Iboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melin Nabila Yusnar dari MKS 2 dengan NIM 224050035. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang strategi sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing. Yang dimana pengertiannya, strategi sumber daya manusia adalah rencana jangka panjang dalam mengelola tenaga kerja agar selaras dengan tujuan organisasi dan mampu menciptakan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing diperoleh jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten, produktif, loyal, dan inovatif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan strategi sumber daya manusia. Tujuan dari strategi sumber daya manusia yang pertama itu mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua itu memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat pada waktu. Yang ketiga, meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja karyawan. Yang keempat, membangun budaya kerja yang adaptif dan kompetitif. Yang selanjutnya itu ada peran sumber daya manusia dalam keunggulan bersaing. Karyawan sebagai aset strategi, yaitu mampu dan kreativitas, mereka tidak mudah ditiru oleh pesaing. Inovasi dan pelayanan unggul. Sumber daya manusia yang berkualitas mampu menciptakan ide baru dan layanan terbaik. Produktivitas tinggi. Kinerja karyawan yang efisien menekankan biaya dan meningkatkan nilai produk. Strategi sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing itu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu rekrutmen selektif, yaitu memilih karyawan terbaik sesuai kompetensi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan adaptasi. Sistem kompensasi berbasis kinerja, memberi penghargaan sesuai kontribusi yang dilakukan oleh karyawan. Kepemimpinan partisipatif, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Kultur organisasi positif, yaitu membangun semangat kerja dan kolaborasi. Yang selanjutnya saya akan membahas perencanaan tenaga kerja. Pengertiannya, perencanaan tenaga kerja atau workforce planning adalah proses menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi, kapan dibutuhkan, dan di mana ditempatkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuannya itu menyediakan tenaga kerja yang tepat mengenai jumlah, keterampilan, dan waktu, menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja, dan menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan strategi bisnis jangka panjang. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk perencanaan tenaga kerja. Yang pertama itu, analisis situasi dan tujuan organisasi. Menilai kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan rencana produksi, ekspansi, atau perubahan organisasi. Yang kedua, peramalan kebutuhan tenaga kerja, yaitu menentukan berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan di masa depan. Yang ketiga, peramalan ketersediaan tenaga kerja atau supply forecast. Menganalisis karyawan yang ada, termasuk yang akan pensiun atau pindah. Yang keempat, menentukan kesenjangan tenaga kerja, membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kelima itu menyusun rencana tindakan, yaitu meliputi rekrutmen, pelatihan, promosi, atau pengurangan tenaga kerja. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi biaya tenaga kerja berlebihan, menjamin kelancaran operasional, dan membantu pengambilan keputusan strategis. A few moments later. Prinsip-prinsip desain pekerjaan yang efektif. Yang pertama itu spesialisasi kerja, yang dimana membagi pekerjaan agar setiap karyawan fokus pada keahlian masing-masing. Yang kedua, yaitu rotasi pekerjaan, memindahkan karyawan antara tugas dan untuk mengurangi kejenuhannya, memperluas pekerjaan, menambah variasi tugas dalam satu jabatan. Pemerkayaan pekerjaan, memberi karyawan tanggung jawab dan otonomi lebih besar. Standarisasi kerja, menetapkan produser agar pekerjaan berjalan seragam dan efisien.
Pendekatan dalam desain pekerjaan. Yang pertama itu pendekatan ilmiah, yaitu menekankan efisiensi dan standar kerja. Yang kedua, pendekatan motivasional, yaitu fokus pada kepuasan dan keterlibatan karyawan. Yang ketiga itu pendekatan ergonomis, yaitu menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik dan Selanjutnya saya akan membahas tentang standar tenaga kerja, yang artinya itu waktu atau output rata-rata yang dibutuhkan seorang pekerja terlatih untuk menyelesaikan suatu tugas dengan metode kerja dan kondisi tertentu. Dengan kata lain, standar tenaga kerja menentukan seberapa cepat dan seberapa banyak pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien. Tujuannya untuk mengukur kinerja tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja dan kapasitas produksi, menyusun sistem upah dan insentif, dan menjadi dasar perencanaan jadwal kerja dan biaya produksi. Metode penetapan standar tenaga kerja itu yang pertama mengukur waktu kerja, data waktu historis, analisis kerja sintesis, dan pengamatan kerja langsung. Kita akan membahas tentang pengukuran waktu kerja. Pengukuran waktu kerja itu mencatat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Data waktu historis, yaitu menggunakan catatan waktu dari pekerjaan serupa sebelumnya. Analisis kerja sintesis, yaitu menggunakan standar waktu yang sudah ditentukan berdasarkan elemen kerja. Pengamatan kerja langsung, yaitu menilai produktivitas dan kondisi nyata di lapangan. Faktor yang mempengaruhi standar kerja ada beberapa. Yang pertama itu kemampuan dan keterampilan pekerja, kondisi alat dan lingkungan kerja, kompleksitas dan jenis pekerjaan. Yang selanjutnya adalah sistem insentif yang diterapkan. Kesimpulannya adalah strategi sumber daya manusia itu berfokus pada mengelola tenaga kerja sebagai keunggulan kompetitif. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi. Perencanaan tenaga kerja itu fokusnya untuk menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan, yang tujuannya untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia tepat waktu dan efisien. Desain pekerjaan itu berfokus pada menentukan isi, tanggung jawab, dan metode kerja, yang tujuannya untuk efisiensi, produktivitas, dan kepuasan kerja. Standar tenaga kerja itu berfokus pada mengukur output dan waktu kerja ideal, yang tujuannya untuk evaluasi kinerja dan dasar pemberian intensif. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.